amoxicillin. Jadi saya dikasih amoxicillin derivatnya saya nggak mempan, tapi kalau saya dikasih obat lain kayak clindamycin saya masih bisa gitu. Jadi itu kenapa misalnya nanti kalian nanti jadi dokter gigi ketemu pasien, oh saya alergi obat ini, kalian harus cari alternatif obat yang lain dengan derivat yang berbeda biar pasiennya nggak alergi. Jadi sebenarnya ini penting karena kalau kalian nanti jadi dokter gigi pasti akan meresepkan obat minimal antibiotik, terus anti nyeri, terus kayak anti inflamasi itu biasanya juga diresepkan. Jadi kalau pasien datang bengkak kalian kasihnya apa? Diclofenac misalnya. Atau pasiennya habis cabut gigi, terus pasiennya ada mah, kalian nggak bisa resepin asam efenamat karena dia itu bekerjanya pokoknya dia itu kontraindikasi untuk pasien dengan penyakit mah, kalian boleh kasihnya cuma paracetamol misalnya gitu. Jadi kalau bisa pelajaran farmako di semester 4 diingat terus sampai nanti jadi dokter gigi. Cuma ya nggak usah semuanya, pasti baik banget. Saya juga dulu ngapalinnya wow banget. Nah, untuk sintesis protein, jadi sintesis protein ini adalah proses biologis. Sel itu membentuk informasi genetik, jadi dari DNA nanti dia disalin jadi RNA melalui proses transkripsi. Cuma kalau transkripsi itu terjadinya di inti sel, lalu kita ke proses translasi. Nah, translasi ini baru terjadinya di ribosom. Untuk obat-obat antibiotik ini dia itu bekerjanya di proses translasi atau di ribosom. Jadi yang diganggu adalah proses translasi. Jadi dari mRNA mau jadi protein diganggu, jadi dia tuh nggak bisa jadi protein. Nah, ribosom ini ada dua, ada yang besar dan ada yang kecil. Biasanya disebutnya unit 50S dan 30S. Untuk obat-obat antibiotik ini ada yang kerjanya di unit yang kecil, ada yang kerjanya di unit yang besar. Nah, yang diingat menurut saya salah satunya aja. Jadi misalnya antibiotik yang bekerja di subunit yang kecil hanya ada 3, tapi si glycicillin ini masuk ke dalam derivat tetrasiklin. Jadi afalinnya yang di 30S, hanya yang bekerja di 30S itu obat aminoglikosida dan juga tetrasiklin. Selain dari dua itu bekerjanya di subunit yang besar atau yang 50S. Nah, untuk di bahan saya nggak bahas semua, yang saya bahas hanya aminoglikosida, tetrasiklin, makrolid, limfosamin. Ya, jadi daripada ketukar-tukar, kalian ingat aja yang di subunit kecil itu aminoglikosida dan tetrasiklin. Mungkin kalau golongannya kalian bingung ya, aminoglikosida obatnya apa sih gitu, nanti kita belajar. Nah, tadi mekanisme kerjanya gimana? Yaitu mengganggu di tahap awal sintesis protein, yaitu di tahap translasi. Dengan cara apa? Dengan cara pengikatan tRNA dan juga pengikatan aktivitas dari peptidil transferase. Yang ini tahu aja ya, saya nggak bakal tanya dia cara kerjanya gimana gitu, nggak. Pokoknya kalian tahu dia tuh di ribosom gitu ya. Nah, lalu kita akan belajar pertama aminoglikosida. Kalau aminoglikosida ini belakangnya itu misin. Kalau tadi yang dokter saya mungkin silin, kalau ini misin. Jadi yang sering kita dengar ada streptomisin, neomisin, dan gentamisin. Tapi kalau pernah sakit mata gitu ya, biasanya ke apotek dikasih salep mata gentamisin gitu. Itu antibiotik, jadi nggak boleh sembarangan dipakai.
Nah, tadi kalau aminoglikosida ini kerjanya di ribosom yang besar atau yang kecil? Yang kecil ya, yang 30S. Jadi kalian udah inget nih, aminoglikosida bekerja di 30S sama kayak tetrasiklin. Ini sama aja, jadi dia itu mengganggu pembentukan kompleks inisiasi. Nah, kalau aminoglikosida ini memiliki efek bakterisid yang cepat. Bakterisid itu membunuh atau menghambat? Membunuh ya. Nah, begitu karena mereka kerjanya mengacaukan proses translasi, jadi setelah diminum nih dikacaukan efek translasinya, efek bakterisidnya itu tetap ada, walaupun obat dalam plasmanya udah menurun. Terus si aminoglikosida ini memiliki efek pasca antibiotik. Dia juga sangat larut di dalam air dan diberikannya secara parenteral. Dia sulit menembus saluran otak. Beda nanti kalau kalian belajar tetrasiklin, nanti kalau tetrasiklin itu bisa menembus saluran otak. Nah, begitu si aminoglikosida ini diakumulasinya di telinga dan di ginjal. Kalau dia diakumulasi di telinga dan di ginjal, dia akan menimbulkan gangguan ototoksik dan nefrotoksik. Ototoksik itu gangguan di telinga, nefrotoksik itu gangguan yang di ginjal. Saya sambil duduk ya, kebetulan lagi hamil, jadi saya mesti sering-sering duduk gitu. Terus, oh ya, sebelum saya lupa, nanti kan kita jam 1 diskusi untuk kelompok, kemungkinan kelompok C, kelompok D, dan kelompok E. Diskusinya mau dimajuin jadi jam 12.30 ya. Biar pulang cepat. Tapi yang 2 lagi tetap jam 1 ya, asal maghrib. Nah, terus aminoglikosida ini digunakannya untuk infeksi bakteri gram negatif yang berat. Lalu si aminoglikosida sering dikombinasikan dengan antibiotik penghambat sintesis dinding sel dan menimbulkan efek sinergistik. Sinergistik itu apa? 1 tambah 1 lebih dari 2. 1 tambah 1 lebih dari 2, berarti dia bagus. Nah, contoh obatnya apa? Biasanya yang digabungkan itu karbenisilin dan juga gentamisin. Ini diingat-ingat ya. Saya lupa ada berapa soalnya. Mungkin ada. Ingat aja. Nah, lalu sediaan parenteral dari gentamisin ini sering digunakan sebagai obat terpilih. Makanya biasanya yang orang sering pakai tuh gentamisin gitu. Lalu untuk sediaan topikal di kulit juga bisa diberikan neomisin. Nah, neomisin ini juga bisa diberikan oral lalu untuk efek topikal di saluran cerna. Jadi kalau ada sakit di saluran cerna, boleh minum neomisin biar dia melindungi dinding-dinding di saluran cerna. Resistensinya gimana dari aminoglikosida? Pokoknya resistensinya itu dia mengganggu ikatan dari si ribosom. Biasanya pertama terjadi di beberapa bakteri anaerob. Juga bisa terjadi karena adanya inaktivasi dari aminoglikosida. Efek sampingnya tadi ada yang sudah saya sebut, yaitu ototoksik. Jadi itu adanya degenerasi dari kokleanya. Terus ada penurunan fungsional dari si telinganya. Jadi ada sehingga menimbulkan gangguan pendengaran dan juga keseimbangan. Efeknya kalau di telinga itu irreversible, jadi nggak bisa kembali ke normal. Jadi kalau misalnya pendengarannya udah terganggu, ya dia akan terganggu terus.
Lalu efek samping yang kedua ada nefrotoksik. Nefrotoksik itu tadi penurunan dari fungsi ginjal. Biasanya kalau kita suka minum obat-obatan atau minum zat-zat kimia berbahaya gitu, itu akan mengganggu fungsi ginjal. Jadi penyerapan ginjalnya atau fungsinya si ginjal itu akan menurun. Tapi kalau yang nefrotoksik sifatnya reversible, itu bisa kembali lagi, mungkin nggak bisa kembali normal, mungkin fungsi ginjalnya yang tadinya udah turun jadi 20% bisa naik lagi jadi 35% atau 50% gitu. Cuma kalau yang ototoksik misalnya udah pendengarannya tinggal 10%, ya dia akan 10% terus atau malah makin turun. Selain itu juga bisa menimbulkan blokade neuromuskular, yaitu terjadinya paralisis otot. Sebenarnya obat-obatan itu semua punya efek samping. Jadi kalau minum obat-obatan harus sesuai petunjuk dokter, jangan dilebih-lebihkan, apalagi dosisnya ditambah-tambah gitu ya. Kecuali kita tahu itu aman. Lalu untuk derivat yang kedua ada makrolid. Makrolid ini memiliki cincin lakton. Nah, biasanya yang sering kita dengar obat-obat makrolid ini adalah eritromisin dan asitromisin. Ini sama kayak tadi aminoglikosida, belakangnya misin. Kalau makrolid berarti kerjanya menghambat ribosom yang kecil apa besar? Yang mana? Yang besar kecil kayak tebak tebakan. Kan tadi yang kecil itu cuma aminoglikosida dan juga tetrasiklin. Berarti makrolid di yang besar, yaitu yang 50S. Ya, jadi dia mengikatnya di atas di ribosom yang besar. Nah, mekanisme kerjanya tadi mengikat ribosom di subunit 50S. Yang sama-sama mengikat di subunit 50S ada clindamycin dan juga chloramphenicol. Yaitu juga mencegah terjadinya translokasi dari asam amino. Dan kalau tadi aminoglikosida efeknya bakterisid, kalau ini bisa bakterisid atau bakteriostatik, tapi tergantung dari konsentrasinya besar atau kecil. Kalian mungkin pernah dengar sekarang itu banyak berita tentang resistensi antimikroba, di mana orang udah minum antibiotik ternyata mungkin dia itu nggak dihabisin, jadi si tubuh akan butuh antibiotik dengan dosis yang lebih tinggi gitu. Itu makanya nanti kalau kalian jadi dokter gigi nggak boleh dikit-dikit kasih antibiotik, tergantung kasus ya. Dan karena mungkin ternyata pasien merasa sembuh, ternyata efeknya baru bakteriostatik, dia cuma menghambat. Di satu sisi misalnya dia kena sakit itu lagi, bakterinya kan pasti bermutasi jadi lebih kuat gitu. Makanya kadang misalnya tadinya 5 hari dikasih obat 5 hari udah sembuh, biasanya kita ada pasien yang suka datang udah 5 hari tapi belum sembuh gitu. Jadi kayak mesti 2 kali gitu resep ini. Nah, lalu untuk makrolid indikasinya itu dia efek untuk bakteri-bakteri gram positif, gram negatif, yang anaerob dan yang seperti di PPT ya, dia itu spektrumnya luas. Biasanya untuk infeksi jaringan lunak, genital, saluran kemih, anus vulgaris dan juga mata. Lalu indikasinya untuk clarithromycin biasanya itu untuk Helicobacter pylori. Nah, terus
Terus kalitromisin dan asitromisin ini biasa dipakai untuk bakteri Haemophilus influenza. Biasanya kalau misalnya udah sakit flu yang berminggu-minggu, terus kalian minum antibiotik, biasanya tuh dokter suka kasihnya cefixime dulu nih, misalnya ya flu batuk. Nah terus ternyata nggak mempan, baru nanti akan diberikan antibiotik jenis asitromisin gitu. Soalnya ternyata asitromisin ini penetrasi ke parunya itu lebih baik daripada eritromisin. Biasanya teman-teman saya kalau udah sakit flu sebulan gitu, dia akan minum obat asitromisin untuk antibiotiknya. Nah, karena asitromisin ini merupakan obat pilihan utama untuk penyakit community acquired pneumonia. Sebenarnya asitromisin dan klaritromisin bisa dua-duanya, cuma yang lebih sering dipakai itu asitromisin. Soalnya untuk pasien yang punya daya tahan tubuh yang lemah, asitromisin juga bisa digunakan. Nah kalau ini kalian baca aja, kalau eritromisin ini tidak tahan terhadap asam. Saya nggak akan tanya obat antibiotik golongan makrolit yang tidak tahan terhadap asam gitu, enggak ya. Kalian yang saya tanya pasti yang garis besarnya aja yang harus kalian hafal, yang kecil-kecilnya enggak tanya. Lalu kalian baca di paling bawah adanya makanan menghambat absorpsi. Itu maksudnya jadi kalian harus memberikan obatnya setelah makan dan biasanya ditunggu 1-2 jam setelah makan. Karena ada beberapa obat yang misalnya kalian minum kopi, terus kalian minum obat, nanti absorpsi dari obatnya akan terganggu. Misalnya kayak golongan tetrasiklin, kalian nggak boleh minum obat tetrasiklin dengan susu. Kalau misalnya kalian minum pakai susu, nanti efek obatnya akan hilang. Mungkin suka banyak denger ya, habis minum obat nggak boleh minum susu atau minum kopi. Nah karena ternyata susu dan kopi itu mengganggu absorpsi obat di dalam tubuh. Ada yang saya baca juga, ada beberapa obat yang misalnya nggak boleh barengan dengan kalau kita habis makan gorengan, karena minyak di gorengannya itu bisa mengganggu absorpsi dari obatnya juga. Cuma yang paling sering orang bilang sih susu, kopi. Nah untuk obat makrolit ini distribusinya baik ke seluruh tubuh kecuali ke cairan cerebrospinal. Di metabolismenya di hati dan ekspresinya sebagian besar lewat empedu. Lalu ada derivat spiramisin. Kalau spiramisin ini secara in vitro memiliki daya antibakteri yang lebih lemah daripada eritromisin. Cuma dia lebih bertahan lama di jaringan tubuh, lebih lama daripada eritromisin. Jadi biasanya kalau kita memberikan antibiotik, kita pilih dari berdasarkan kasusnya ya. Lalu ada juga roxitromisin dan claritromisin. Jadi derivat dari eritromisin ini ada banyak. Nanti diingat-ingat aja. Nah kalau yang tadi adanya makanan dia claritromisin. Kalau asitromisin itu terpengaruh oleh adanya makanan, kalau roxitromisin dan claritromisin tadi asitromisin. Kalau claritromisin dan roxitromisin tidak terpengaruh oleh adanya makanan di lambung. Nah lalu kalau untuk roxitromisin dan claritromisin, masa paru eliminasinya 10 jam, biasanya diberikan 2 kali sehari.
Untuk roxitromycin dosisnya 2 kali 150 gram per hari. Kalau yang clarithromycin 2 kali 500 mg per hari. Lalu derivat selanjutnya adalah azitromycin. Hal ini yang tadi, jadi absorpsinya itu terganggu oleh adanya makanan di lambung. Boleh diberikan setelah makan 2 jam setelah makan, atau kalau pasiennya mau sebelum makan ternyata boleh diberikan 1 jam sebelum makan. Kalau roxitromycin dan clarithromycin waktu parunya 2 hari, kalau ini waktu paru eliminasinya 3 hari. Jadi dosis azitromycin kalian cukup minum 1 kali 500 mg per hari. Minumnya 1 kali 1 untuk 3 hari. Dan si azitromycin ini tidak menimbulkan interaksi obat. Lalu ada jenis lain yaitu lincosamid. Derivat dari lincosamid ini adalah lincomycin dan clindamycin. Kalau di RSDM Trisakti, antibiotiknya biasanya di lini pertama atau yang biasa diresepkan pertama ke pasien adalah amoxicillin dan juga cephalosporin atau cefadroxil. Lalu, kalau misalnya pasien tidak mempan dengan 2 bakteri tersebut, akan ditambahkan dengan clindamycin. Jadi biasanya kalau pasien datang bengkak gede, biasanya kita langsung kasih clindamycin. Cuma lincomycin ini udah nggak dipakai lagi karena ternyata dari antibakterinya lemah, terus absorpsinya kurang baik, makanya yang dipakai sekarang hanya clindamycin. Jadi misalnya di soal pasien datang setelah meminum obat amoxicillin tapi belum sembuh, obat apa, antibiotik apa yang Anda berikan kepada pasien tersebut? Kalau di RSGM akan memberikan obat clindamycin. Nah, untuk clindamycin ini dia itu efektif untuk bakteri gram positif. Kurang baik untuk bakteri gram negatif kecuali untuk bakteri Bacteroides fragilis. Absorpsinya per oral dan tidak dipengaruhi oleh adanya makanan. Distribusinya baik ke seluruh tubuh dan ekspresinya melalui empedu dan urin. Mekanisme kerjanya untuk si golongan lincosamid ini tadi adalah bekerja di ribosom subunit 50S. Untuk antibiotik-antibiotik ini semuanya mencegah translokasi asam amino di ribosom ya, cuma yang beda adalah kerjanya di ribosom yang mana, yang besar atau yang kecil gitu. Nah, untuk si clindamycin ini biasanya diberikan secara topikal kalau penyakit acne vulgaris, rosacea, dan vaginosis. Rosacea itu biasanya pada bayi umur di bawah 2 tahun tuh habis panas tinggi dia akan tubuhnya keluar merah gitu di seluruh tubuh. Lalu clindamycin ini bisa diberikan secara sistemik untuk bakteri-bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif, khususnya Bacteroides fragilis seperti yang tadi sudah disebutkan. Indikasinya yaitu untuk karena spektrumnya luas bisa dipakai buat infeksi paru, kulit, jaringan lunak, intraabdominal dan juga pelvis. Kalau anak biasanya untuk otitis media rekuren.
Otitis media recurrens itu infeksi di telinga tengah, biasanya di ruang belakang gendang telinga. Itu, dan kalau udah tidak bisa diobati dengan antibiotik lain. Makanya tadi saya cerita lini pertama antibiotik biasanya meresepkan amoxicillin dan juga cefadroxil. Kalau udah tidak sembuh dengan 2 antibiotik itu, baru kita naikkan ke clindamycin. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah colitis pseudomembranosa. Akibat pertumbuhan berlebih dari bakteri Clostridium difficile. Biasanya bakteri ini ada di usus besar. Jadi karena bertumpuk menyebabkan infeksi di usus besarnya. Ciri-cirinya gimana? Biasanya pasien yang kena colitis pseudomembranosa akan merasakan diare, kram perut, adanya ekskresi darah dan juga berlendir. Terapinya kalau kena colitis pseudomembranosa bisa diberikan vancomycin dan metronidazole. Ini juga diingat ya, terapi dari colitis pseudomembranosa. Jadi pasiennya kebanyakan dikasih clindamycin, jadi menyebabkan colitis pseudomembranosa. Contohnya colitis pseudomembranosa itu yang mana? Itu yang tengah. Jadi di usus besarnya dia terjadi pembengkakan, terus ada lendir-lendir, dan nanti kalau fesesnya akan berdarah dan juga berlendir gitu ya. Terus tadi diare, sakit perut gitu. Nah lalu golongan yang berikutnya adalah tetrasiklin. Kalau tetrasiklin udah pernah dengar belum obat tetrasiklin? Pernah nggak? Biasanya kalau punya saudara yang lahir di tahun 80-an, kalau kalian lihat giginya itu berwarna abu-abu gitu. Nah itu biasanya akibat penggunaan tetrasiklin, karena di tahun 80-an itu tetrasiklin itu booming banget gitu. Jadi semua, karena dia spektrumnya luas, jadi hampir semua penyakit pakainya tetrasiklin. Ternyata setelah bertahun-tahun dicek, pas bayinya lahir, tes giginya tumbuh, giginya itu warnanya nggak putih kayak gigi kita gitu, atau putih susu atau putih kekuningan. Kalau ini warnanya akan agak abu-abu gitu. Jadi kalau punya saudara lahir tahun 81, 80 awal-awal gitu, biasanya mungkin giginya akan warnanya abu-abu. Nah, asal dari antibiotik tetrasiklin ini dari bakteri Streptomyces aureofaciens untuk obat chlortetrasiklin dan Streptomyces rhinosus untuk obat oxytetrasiklin. Untuk yang dipakai sekarang hanya minocycline, tigecycline dan juga doxycycline. Kalau tetrasiklin bekerjanya di ribosom besar atau kecil? Yang kecil, sama kayak aminoglikosida. Nah, mekanisme kerjanya tadi ya pasti menghambat sintesis protein di ribosom 30S. Kalau tetrasiklin efeknya bakteriostatik, berarti menghambat. Nah, tadi yang seperti saya bilang, spektrum antibakterinya luas. Bisa untuk bakteri gram positif, negatif, aerob, anaerob. Makanya dulu sering banget dipakai obat tetrasiklin. Biasanya kalau sekarang itu dipakainya cuma kalau kalian luka jatuh, kalian dikasih kayak betadine gitu, tapi itu tetrasiklin gitu untuk bersihin luka biasanya dipakai.
Nah, untuk tigecycline biasanya diberikan untuk infeksi-infeksi kulit dan infeksi abdominal. Resistensinya banyak, yang perlu diingat hanya minocycline efektif untuk Streptococcus aureus dan doxycycline efektif untuk Bacteroides fragilis. Farmakodinamiknya adalah terjadinya mekanisme resistensi akibat hambatan influx dan bertambahnya efflux obat via protein pompa efflux. Lalu sintesis protein yang menghalangi pelekatan obat pada ribosom dan sintesis enzim inaktivator. Untuk absorpsinya bisa diserap 30-80% via saluran cerna. Kecuali doxycycline dan minocycline bisa diserap hampir sepenuhnya, yaitu 95-100%. Waktu parunya adalah 17-20 jam. Untuk tigecycline, karena dia tidak diabsorpsi di saluran cerna, diberikannya secara intravena. Yang menjadi hambatan absorpsi adanya makanan di saluran cerna, terus ada pH yang tinggi dan juga adanya kelat atau kompleks tetrasiklin dengan kation yang sukar diserap. Kationnya apa aja? Ada Ca, Mg, Fe, dan Ar. Kalau minocycline dan doxycycline itu tidak dipengaruhi makanan ya, karena tadi penyerapannya bisa 95-100%. Distribusinya yaitu terikat di protein plasma, lalu menimbulkan insufisiensi di ginjal. Lalu penetrasi ke jaringan dan cairan tubuh lainnya cukup baik. Didistribusi di hepar, limpa, dan sumsum tulang. Nah, ini yang tadi dia bikin gigi abu-abu karena dia itu ditimbun di dentin dan email gigi yang belum erupsi. Jadi itu kenapa pas diminum kayaknya biasa aja, begitu giginya tumbuh baru kelihatan kalau giginya warnanya abu-abu. Nah, lalu tetrasiklin ini bisa menembus tawar uri dan ASI. Jadi tetrasiklin tidak boleh diberikan kepada ibu hamil dan juga ibu menyusui. Untuk metabolismenya di hati. Jadi kalau mau memberikan antibiotik tetrasiklin ini boleh diberikan kepada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Tapi kalau udah pasien dengan gagal ginjal tetap nggak boleh diberikan tetrasiklin. Jadi kalau baru mulai sakit masih bisa, cuma kalau ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik nggak boleh diberikan tetrasiklin. Ekspresinya bisa melalui urin, melalui hati. Kalau misalnya ada yang tidak diserap akan dikeluarkan melalui feses. Nah, tigecycline ini waktu parunya 36 jam, sama kayak tadi yang 36 jam juga itu ada asitromisin. Lalu tigecycline ini efektif untuk bakteri nosocomial seperti MRSA. MRSA itu methylene resistant Staphylococcus aureus. Juga efektif untuk bakteri-bakteri gram negatif penghasil beta-lactamase dan Acinetobacter. Indikasinya sebagai berikut, nggak usah dihafal, pokoknya kalian tahu kalau tetrasiklin ini bisa untuk infeksi kokus, infeksi intraabdominal, infeksi venerik. Biasanya kalau pasien dengan sakit sifilis
itu obat pilihan keduanya dikasih tetrasiklin. Lalu bisa untuk akne atau jerawat, karena katanya tetrasiklin bisa menghambat produksi asam lemak di sebum. Lalu bisa juga kalau ada infeksi saluran cerna, misalnya kena disentri, bisa diberikan tetrasiklin. Untuk topikal, tetrasiklin cuma boleh dibatasi untuk salep mata aja. Biasanya salep mata tetrasiklin ini efektif untuk trakoma, yaitu infeksi mata yang disebabkan bakteri gram positif dan negatif. Juga sebagai profilaksis ophthalmia neonatorum di neonatus atau janin. Efek sampingnya banyak, ada menimbulkan reaksi kepekaan. Biasanya kalau efek samping obat biasanya menimbulkan kemerahan. Terus dermatitis, terus juga bisa reaksi anafilaktik, jadi kayak sesak napas gitu ya. Juga bisa menimbulkan demam. Nah, selain itu bisa juga menyebabkan iritasi lambung. Makanya tetrasiklin harus diberikan sesudah makan, dan tadi jangan diberikan bersama susu atau obat antacid kayak polisilen, Promac gitu, jangan ya. Terus bisa juga menimbulkan diare. Untuk reaksi toksik lainnya juga bisa menimbulkan infeksi fototoksik. Biasanya fototoksik itu reaksi terhadap sinar matahari, sinar UV ke tubuh. Lalu hepatotoksik, infeksi di hepa karena tetrasiklin dosis tinggi untuk wanita hamil. Dan juga bisa memperlambat koagulasi dan memperkuat efek antikoagulan dari kumarin. Koagulasi itu pembekuan darah ya. Lalu bisa juga menyebabkan nefrotoksis. Nefrotoksis tadi di ginjal. Contohnya yang paling sering adalah timbul sindrom Fanconi. Nah, lalu si tetrasiklin ini bisa menimbulkan hambatan sementara pertumbuhan tulang dan perubahan pada warna gigi susu dan gigi tetap. Ini perubahan warnanya permanen ya. Jadi kalau gigi susunya dia udah warnanya abu-abu, nanti kita berharap di gigi tetapnya dia berubah warna. Tapi karena tadi kan dia ditumpuk di dentin, jadi pas tumbuhan gigi tetapnya juga tetap warnanya akan kuning coklat sampai abu-abu tua gitu. Yang tadi makanya tetrasiklin tidak boleh diberikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui, juga untuk anak-anak dengan usia kurang dari 8 tahun. Selain itu, juga bisa menimbulkan toksik testikuler dan adanya superinfeksi dari Candida. Nah, selain itu juga menyebabkan perubahan biologi atau keseimbangan flora ususnya terganggu, yaitu terjadinya diare. Biasanya penyebabnya adalah enterocolitis staphylococcus, candidiasis intestinal, dan colitis pseudomembranosa. Tadi kalau colitis pseudomembranosa terapinya obatnya apa? Vancomycin dan metronidazole. Nah, yang
kita akan belajar ada juga chloramphenicol. Chloramphenicol ini derivatnya hanya dua, yaitu chloramphenicol dan thiamphenicol. Kalau yang banyak itu tadi aminoglikosida, lalu makrolit dan juga tetrasiklin. Kalau yang cuma dua tadi ada linkosamid dan juga ini chloramphenicol. Nah, kalau chloramphenicol menghambatnya di ribosom yang besar atau yang kecil? Yang besar. Pokoknya selain aminoglikosida dan juga tetrasiklin menghambatnya di yang besar ya. Nah, kalau chloramphenicol sifatnya itu bakteriostatik. Spektrumnya juga luas dan yaitu efektif untuk bakteri aerob dan anaerob, gram positif dan negatif. Sama kayak tadi tetrasiklin juga bisa buat gram negatif, positif, aerob dan anaerob. Untuk inaktivasinya dipengaruhi oleh asetil transferase. Absorpsinya cepat, maksimal 2 jam. Lalu distribusinya juga baik, bisa ke jaringan tubuh, bisa melalui TSS dan mata. Namun 50%-nya akan terikat pada albumin dan metabolismenya itu di hati. Kalau pasiennya punya gangguan fungsi hati, nanti masa paruh dari obatnya akan memanjang. Ekspresinya itu di ginjal. Kalau misalnya pasiennya punya gangguan fungsi hepar, dosis dari chloramphenicol-nya harus dikurangi. Yang harus diingat, dari chloramphenicol ini bisa menyebabkan terjadinya anemia aplastik dan juga anemia hemolitik. Yang juga disebabkan oleh chloramphenicol itu adanya sindrom Gray. Sindrom Gray ini biasanya terjadi pada bayi, janin atau bayi yang prematur. Ini ingat ya, misalnya ada soal obat apa yang menimbulkan sindrom Gray gitu. Jawabannya chloramphenicol. Biasanya kenapa dibilang sindrom Gray? Karena bayinya itu jadi abu-abu kelihatannya, karena dia kedinginan, terus dia nggak mau nyusu, dia diare. Hal ini disebabkan karena adanya sistem konjugasi yang belum sempurna. Jadi obatnya itu nggak bisa diekspresi oleh si bayi. Nah, chloramphenicol ini memiliki beberapa interaksi obat. Biasanya si dosis terapi chloramphenicol ini akan menghambat biotransformasi obat yang dimetabolisme oleh enzim mikrostok di hepar. Contohnya obat apa aja? Tolbutamid, phenytoin, dan juga warfarin. Jadi kalau diberikan bersama-sama, nanti toksisitasnya akan meningkat. Lalu kalau chloramphenicol diberikan bersamaan dengan tetrasiklin akan menghambat efek dari bakterisitnya. Dulu chloramphenicol itu dipakai untuk pengobatan tipes, demam tifoid. Cuma sekarang udah nggak dipakai lagi. Kalau sekarang ditemukan obat yang lebih aman, yaitu ciprofloxacin dan juga ceftriaxone. Kalau ciprofloxacin ini golongannya di fluoroquinolone. Nanti kita belajar di hari Rabu depan. Lalu bisa juga untuk penyakit meningitis purulenta dan juga infeksi mata tadi, tapi diberikannya hanya secara topikal. Untuk derivat yang terakhir ada thiamphenicol. Thiamphenicol ini nggak lebih bagus daripada chloramphenicol, maksudnya mereka sama-sama aja.
indikasinya sama dan biasa digunakan untuk infeksi saluran empedu. Sama, absorpsinya juga baik, cara pemberian per oral, ekspresinya melalui urin. Untuk efek sampingnya biasa akan terjadi depresi sumsum tulang yang reversibel tergantung besarnya dosis, tapi jarang menimbulkan anemia aplastik. Kalau tadi chloramphenicol dia bisa menyebabkan anemia aplastik dan anemia hemolitik. Kalau thiamphenicol ini lebih jarang, tapi bisa juga menimbulkan anemia, cuma lebih jarang aja. Kalau kita ulang sedikit tadi untuk obat sintesis yang menghambat sintesis protein yang bekerja di subunit yang kecil ada 2, contohnya apa aja? Tetrasiklin dan aminoglikosida. Lalu untuk aminoglikosida ada yang menimbulkan efek sinergistik kalau digabung dengan antibiotik penghambat dinding sel. Contohnya apa? Contohnya dengan penicillin dan gentamicin. Terus tadi yang terapi dari Clostridium pseudomembranosa ada 2, obatnya apa aja? Kalau nggak apa nanti, maksudnya bahan kalian banyak, yang saya tanya itu mungkin saya keluarin. Kalau misalnya kalian nggak hafalin dari sekarang, nanti kalian bahannya banyak banget buat UAM gitu. Vancomycin dan metronidazol. Terus tadi yang punya efek samping sindrom Gray ada obat apa? Chloramphenicol. Selain sindrom G yang punya yang bisa menembus sawar uri, bikin gigi menjadi abu-abu tadi tetrasiklin. Ya. Lalu kalau kuliah saya sampai sini aja. Untuk antibiotik ini tolong dihafal yang penting-pentingnya aja. Kalau kayak absorpsinya di mana, distribusi di mana, ekspresi di mana, saya nggak akan tanya. Yang penting kalian tahu sebagian besar obat akan diekspresikan melalui urin atau lewat ginjal juga. Makanya kadang orang-orang yang punya penyakit gagal ginjal itu biasanya efek dari kebanyakan minum obat. Kalian suka minum obat, tapi kalian lupa untuk minum air putih, biasanya gitu. Jadi penyerapan obatnya akan stuck sampai di ginjal, jadi ginjalnya kerjanya berat. Itu yang bikin biasanya pasien-pasien akan mengalami penurunan fungsi ginjal atau bahkan sampai gagal ginjal. Terus sedikit pengumuman buat praktikum besok. Praktikum besok itu kita akan menggunakan hewan coba kelinci. Sama kayak kemarin sebenarnya boleh bawa pulang. Jadi kalau mau bawa pulang kelinci, tolong siapkan tempat tes masing-masing ya. Terus untuk kelompok shift pagi tukeran sama kemarin. Yang kelompok paginya 9 sampai 16, yang siangnya 1 sampai 8. Tolong jangan telat, jam 8 kurang 5 udah standby di depan ruang praktikum karena kita akan langsung kuis. Untuk yang siang jam 10 kurang 5 udah standby di lantai 3 ya. Kalau untuk besok kalian agendanya praktikum aja, jadi yang shift pagi kalau udah selesai boleh pulang gitu ya. Lalu kita akan kuis dulu.